Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ghost Stories Official. Bersama saya Saif Muhammad Isa, akan kita ungkap kisah kebengisan Elizabeth Bathory. Pernahkah kawan-kawan membayangkan sebuah kastil tua yang berdiri sunyi di tengah malam dengan lorong-lorong batu yang dingin, ruang bawah tanah yang tersembunyi, dan sebuah rahasia mengerikan yang tak pernah benar-benar mati? Di dalam bayangan sejarah Eropa, ada satu nama yang selama berabad-abad terus memancing rasa takut sekaligus rasa penasaran. Elizabeth Bathory. Namanya begitu terkenal sehingga ia dijuluki sebagai Countess berdarah, sosok aristokrat yang kisahnya berada di antara sejarah, legenda, dan mimpi buruk. Menariknya, salah satu gambaran paling mengerikan tentang dirinya justru datang dari dunia sastra. Pada akhir dekade 1960-an, seorang penulis surrealis Argentina, Alejandra Pizarnik, menulis sebuah kisah pendek berjudul Acerca de la Condesa Sangrienta, atau tentang Sang Countess berdarah. Karya itu bukanlah sebuah biografi. Ia lebih menyerupai serangkaian fragmen mimpi buruk yang disusun menjadi dongeng hitam. Dalam halaman-halamannya muncul sosok seorang bangsawati Eropa yang menguasai dunia rahasia di dalam kastil abad pertengahan miliknya. Di bawah tanah kastil itu terdapat kerajaan kegelapan. Di sana, sang wanita memerintah ruang-ruang penyiksaan yang tersembunyi dari dunia luar. Dari singgasananya, ia menyaksikan para pelayan tua yang bisu mencambuk, membakar, menyayat, dan menusuk tubuh para gadis desa yang tak berdaya. Mereka datang silih berganti, para petani muda dan penjahit perempuan seolah menjadi bagian dari prosesi tanpa akhir menuju penderitaan. Kadang-kadang sang Countess hanya duduk diam. Ia menatap dengan ekspresi ekstatis, seperti seseorang yang tenggelam dalam dunia yang hanya bisa dipahaminya sendiri. Namun, ketenangan itu tidak pernah bertahan lama. Sesekali ia meledak dalam tawa yang terdengar nyaris tidak manusiawi. Di lain waktu, ia melontarkan hujatan-hujatan yang menggema di ruang batu yang gelap. Lalu ia ikut turun tangan. Tangannya menusuk kulit korban dengan jarum. Jemarinya menjepit daging menggunakan penjepit perak. Sendok dan besi yang dipanaskan hingga membara ditempelkan pada lengan dan telapak kaki para gadis malang itu. Bahkan ketika sakit membuatnya terbaring di ranjang, kisah itu menggambarkan dirinya masih menjangkau korban-korbannya hanya untuk menggigit mereka. Semua itu terasa seperti kisah dari neraka. Namun ada satu adegan yang bahkan lebih mengerikan daripada yang lain. Alejandra Pizarnik menyebutnya The Lethal Cage atau sangkar mematikan. Di sebuah ruang batu berdinding dingin terdapat sebuah kurungan besi yang dipenuhi pisau dan bilah-bilah tajam. Kurungan itu dapat diangkat ke udara dengan sistem katrol. Seorang gadis muda dikurung di dalamnya. Upacara mengerikan itu dilakukan dengan penuh kesengajaan, seolah menjadi ritual yang telah berulang berkali-kali. Lalu Elizabeth Bathory muncul. Ia digambarkan seperti pejalan tidur berpakaian putih. Tanpa suara, tanpa tergesa, ia duduk di bangku kecil tepat di bawah alat penyiksaan tersebut. Di bawahnya, seorang pelayan bernama Torko mulai mengganggu korban dengan ujung besi panas yang berpijar merah. Ketakutan membuat gadis itu bergerak menjauh. Tetapi kemanapun ia menghindar, tubuhnya justru menghantam bilah-bilah tajam yang mengelilinginya. Luka demi luka terbuka, darah mulai menetes.
Dan di bawah sangkar itu duduk sang wanita bangsawan berpakaian putih, menerima tetesan darah tersebut tanpa ekspresi. Matanya kosong, tatapannya mengarah kepada kehampaan, seperti seseorang yang sedang berada dalam kesurupan. Ketika akhirnya ia bangkit dari keadaan itu, semuanya telah berubah. Gaun putihnya kini berwarna merah, dan di tempat seorang gadis pernah berdiri, kini hanya tersisa mayat. Namun kisah yang ditulis Pizarnik sebenarnya bukanlah ciptaan yang sepenuhnya baru. Ia mengambil hampir seluruh kerangka ceritanya dari sebuah buku yang terbit di Paris pada tahun 1962 yang berjudul La Comtesse Sanglante, karya Valentine Penrose. Penrose, seorang penulis surrealis yang pernah menjadi istri pelukis dan kritikus Inggris Roland Penrose, serta sahabat Pablo Picasso, menulis sekitar 200 halaman yang diklaim sebagai karya sejarah. Akan tetapi, banyak pembacanya merasa buku itu lebih mirip halusinasi panjang yang tak kunjung berakhir. Di tangan Penrose, Elizabeth Báthory tidak lagi sekedar tokoh dalam dongeng gelap. Ia ditempatkan dalam ruang dan waktu yang nyata. Hongaria pada abad ke-16. Ia memiliki masa lalu, ia memiliki keluarga, ia memiliki kedudukan. Dan sedikit demi sedikit, kegilaannya yang berpadu dengan kekuasaan mutlak atas orang-orang di sekitarnya mengubahnya menjadi monster yang tak mengenal belas kasihan. Penrose menggambarkan seorang wanita yang tidak lagi terusik oleh bau kematian. Ruang bawah tanah kastilnya dipenuhi aroma mayat yang membusuk. Minyak melati dibakar dalam lampu-lampu untuk menyamarkan bau tersebut, tetapi tidak pernah benar-benar berhasil. Kamarnya sendiri dipenuhi aroma darah yang tumpah. Bagi banyak orang, bau itu akan memancing rasa mual. Bagi Elizabeth, tidak. Ia digambarkan telah terbiasa dengan kematian sampai-sampai kehilangan rasa jijik terhadapnya. Penrose lalu menghadirkan berbagai adegan pendek yang terasa seperti dongeng kelam. Banyak di antaranya berasal dari sumber berbahasa Jerman yang terbit pada abad ke-19. Sebuah karya yang sangat berpengaruh dalam membentuk citra Elizabeth Báthory di mata dunia. Buku itu terbit di Breslau pada tahun 1894 dengan judul Die Blutgräfin, Sang Kontes Berdarah. Dari sanalah julukan yang melekat pada Elizabeth hingga sekarang mulai memperoleh popularitasnya. Penulisnya adalah R.A. von Ellsberg, nama pena dari Ferdinand Strobel von Ravensburg, seorang esais Austria. Dalam karyanya, von Ellsberg menyoroti kehidupan Elizabeth setelah kematian suaminya. Saat ia masih dianggap cantik, masih diinginkan banyak pria, masih dikelilingi para bangsawan muda yang mengaguminya. Namun, suatu hari terjadi peristiwa yang tampaknya sederhana. Ketika sedang berkuda menuju kastil bersama salah seorang kekasihnya, Elizabeth melewati seorang perempuan tua yang berdiri di tepi jalan. Tiba-tiba ia bertanya kepada pria yang menemaninya, "Bagaimana perasaanmu jika aku memerintahkanmu mencium wanita itu?" Pria tersebut langsung meringis. Jawaban singkat itu mungkin terdengar sepele, namun bagi Elizabeth, kata-kata tersebut menghantam jauh ke dalam jiwanya. Karena saat itulah sebuah ketakutan muncul. Ketakutan yang tidak dapat dilawan oleh kekayaan, tidak dapat dihentikan oleh kekuasaan, tidak dapat diusir oleh status bangsawan. Ia menyadari bahwa suatu hari nanti dirinya juga akan mengalami hal yang sama. Waktu akan berlalu, kecantikan akan memudar, dan perempuan yang kini dipuja, yang dirinya menjadi impian para bangsawan muda, suatu saat akan berubah menjadi wanita tua yang tidak lagi diinginkan dan dilupakan.
Apa yang membuat seseorang dikenang selama ratusan tahun sebagai monster? Apakah karena kejahatan yang benar-benar dilakukannya? Ataukah karena kisah-kisah yang terus tumbuh menjadi semakin gelap setiap kali diceritakan ulang? Nama Elizabeth Báthory telah lama hidup di antara batas tipis sejarah dan legenda. Semakin banyak orang menulis tentang dirinya, semakin mengerikan pula sosok yang muncul. Ia bukan lagi sekedar seorang bangsawati Hungaria dari abad ke-16. Ia telah berubah menjadi lambang kegelapan, obsesi, dan kekejaman yang nyaris tak masuk akal. Pada tahun 1975, penulis Prancis Maurice Périssé menerbitkan sebuah buku berjudul Comtesse de Sang, Countess berdarah atau The Bloody Countess. Dalam karyanya, ia mengisahkan sebuah peristiwa yang konon terjadi ketika Elizabeth masih sangat muda. Peristiwa itu menurut Périssé menjadi pelajaran pertama tentang kekuasaan, tentang bagaimana hidup dan mati seseorang dapat ditentukan oleh mereka yang berada di puncak hierarki sosial. Keluarga Báthory memiliki tanah luas di Hungaria bagian timur. Di wilayah itu, hidup kelompok-kelompok Gypsy yang bahkan menempati lapisan sosial lebih rendah dibanding para petani bangsa Slavia dan Magyar. Mereka bertahan hidup dengan membakar kayu menjadi arang, memperbaiki panci yang rusak, atau menjual daging kuda yang sudah membusuk. Suatu hari, seorang Gypsy dituduh menjual putrinya kepada bangsa Turki demi mendapatkan uang. Ia ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman mati. Elizabeth muda dibawa untuk menyaksikan eksekusi tersebut. Sebagian versi mengatakan kedua orang tuanya sengaja mengajaknya. Versi lain menyebutkan bahwa gadis itu melarikan diri dari pengawasan gurunya demi melihat peristiwa itu dengan mata kepala sendiri. Apa yang dilihatnya jauh dari hukuman biasa. Menurut kisah tersebut, seekor kuda dibelah perutnya. Tubuh sang terpidana dipaksa masuk ke dalam rongga bangkai hewan itu. Setelah itu, tubuh kuda dijahit kembali, meninggalkan si terdakwa tersebut terperangkap hidup-hidup di dalamnya. Ia dibiarkan mati perlahan. Awalnya Elizabeth merasa jijik, namun perasaan itu tidak bertahan lama. Sedikit demi sedikit, rasa ngeri berubah menjadi sesuatu yang lain. Lalu di tengah pemandangan yang mengerikan itu, ia tertawa. Tertawa tanpa mampu mengendalikan dirinya sendiri. Sakit jiwa kali itu ya. Kisah seperti itu berulang kali muncul dalam berbagai tulisan mengenai Elizabeth Báthory. Namun, di antara semua cerita yang berkembang, ada satu adegan yang jauh lebih terkenal daripada yang lain. Adegan itulah yang kemudian menjadi inti legenda Báthory. Kisah yang membuat namanya bertahan hingga sekarang. Pada tahun 1839, seorang penulis perjalanan bernama John Paget menuliskan versi yang kemudian menjadi salah satu kisah paling berpengaruh tentang sang Countess. Menurut cerita tersebut, Elizabeth memiliki watak keras dan kejam. Para pelayannya hidup dalam ketakutan. Kesalahan kecil sekalipun dapat berujung pada hukuman yang sangat berat. Suatu hari, Elizabeth sedang berdiri di depan cermin. Ia sedang memperhatikan wajahnya sendiri. Dan seperti semua manusia, ia berhadapan dengan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Waktu terus berjalan, kecantikan mulai memudar. Cermin seolah menunjukkan sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Saat itulah emosinya meledak. Di dekatnya berdiri seorang pelayan perempuan yang sama sekali tidak bersalah. Dalam kemarahan yang tak terkendali, Elizabeth menampar gadis itu begitu keras hingga darah mengalir dari wajah korban. Beberapa tetes darah mengenai tangan sang bangsawati. Lalu sesuatu terjadi. Setidaknya menurut legenda,
Ketika ia membersihkan darah itu, Elizabeth merasa bagian kulitnya yang terkena darah tampak lebih putih, lebih halus, lebih muda. Barangkali itu hanya ilusi, barangkali hanya permainan cahaya. Namun bagi Elizabeth, peristiwa itu terasa seperti sebuah penemuan besar. Masyarakat pada zamannya hidup di tengah berbagai kepercayaan mistis, ramuan rahasia, dan pencarian panjang terhadap obat keabadian. Banyak filsuf dan alkemis menghabiskan hidup mereka untuk menemukan rahasia umur panjang. Dan kini Elizabeth merasa bahwa jawabannya telah muncul di depan matanya. Ia percaya darah seorang gadis muda adalah eliksir vitae, ramuan kehidupan, sumber kecantikan yang tak pernah habis, sumber keremajaan yang tidak pernah pudar. Begitu gagasan itu muncul, menurut cerita tersebut, ia tidak lagi ragu. Nyawa seorang pelayan dianggap tidak berarti dibandingkan hadiah besar yang dijanjikan oleh penemuan itu. Dari sinilah lahir inti legenda Elizabeth Bathory. Inilah kisah yang kemudian diulang dalam novel, puisi, drama, opera, hingga film. Kisah tentang seorang wanita yang percaya bahwa darah gadis muda dapat mengalahkan usia. John Paget melanjutkan ceritanya dengan klaim yang lebih mengerikan lagi. Ia menulis bahwa Elizabeth tidak berhenti pada satu korban. Dengan bantuan para kaki tangannya dan lorong-lorong rahasia, ratusan pelayan perempuan dikorbankan demi obsesi terhadap kecantikan dan tahayul. Legenda itu kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Bahkan dunia perfilman ikut menghidupkannya. Pada tahun 1974, sutradara Polandia yang bermukim di Paris, Walerian Borowczyk, menghadirkan Elizabeth Bathory dalam film Countess Imoroch atau Immoral Tales. Dalam salah satu adegannya, sosok Countess digambarkan duduk di dalam bak mandi marmer, membasuh tubuhnya dengan darah. Itu bagaimana nggak geli kayak begitu ya kan. Gambaran tersebut menjadi salah satu citra paling terkenal yang melekat pada namanya. Di Prancis, sejumlah seniman avant-garde kemudian menjadikan Elizabeth sebagai simbol pelanggaran moral, hasrat yang tak terkendali, dan pencarian kenikmatan yang berujung pada kehancuran. Tokoh-tokoh seperti Valentine Penrose, Alejandra Pizarnik, dan George Bataille turut menempatkannya dalam dunia yang lebih menyerupai mimpi buruk puitis daripada sejarah. Bathory berubah menjadi ikon, bukan sekedar manusia, melainkan lambang. Lambang dosa, obsesi, dan kehancuran. Sementara itu, dunia perfilman horor juga menemukan daya tariknya sendiri pada legenda tersebut. Pada tahun 1970, lahirlah film Countess Dracula. Film itu memperkenalkan Elizabeth Bathory kepada generasi baru penonton sebagai sosok yang berkaitan dengan mitos vampir. Penulis Hungaria, Gabriel Ronay, bahkan kemudian mengemukakan gagasan bahwa Elizabeth merupakan vampir sungguhan dan pendahulu dari Dracula ciptaan Bram Stoker. Menurut teorinya, tuduhan mengenai minum darah manusia dan mandi dalam darah perawan sengaja dihilangkan dari kesaksian resmi pada zamannya karena dianggap terlalu mengerikan. Namun gagasan itu sulit diterima banyak orang, mengingat catatan-catatan yang sudah ada pun telah dipenuhi kisah-kisah yang sangat mengerikan. Meski demikian, legenda terus berkembang. Film demi film terus dibuat. Mitos demi mitos terus ditambahkan. Anehnya, meskipun genre horor dikenal gemar melebih-lebihkan kekerasan, hanya sedikit film tentang Elizabeth Bathory yang benar-benar berani menggambarkan seluruh besarnya kejahatan yang dituduhkan kepadanya.
Sebab jika semua tuduhan itu divisualisasikan apa adanya, lebih dari 600 perempuan dibunuh, dimutilasi, hingga diperlakukan secara biadab, maka hasilnya akan menjadi pertumpahan darah yang luar biasa, baik secara kiasan maupun harfiah, yang mungkin melampaui batas toleransi bahkan para sensor paling liberal sekalipun, dan mengganggu bahkan para penikmat film splatter yang paling keras sekalipun. Selama berabad-abad, nama bangsawati Hungaria ini terus muncul dalam novel, film, kajian vampir, dan kisah-kisah horor. Namun semakin banyak orang membicarakannya, semakin sulit pula membedakan antara sejarah dan legenda. Bahkan hingga abad ke-20, para penulis dan pembuat film masih terus berusaha menghubungkannya dengan tokoh vampir paling terkenal di dunia, Dracula. Salah satu upaya paling terkenal dilakukan oleh Raymond McNally, penulis Amerika yang banyak menulis tentang vampir bersama sejarawan Rumania Radu Florescu. Setelah menerbitkan biografi Vlad Tepes, penguasa Wallachia yang dikenal sebagai sang pemancang, McNally menerbitkan buku Dracula Was a Woman pada tahun 1983. Judulnya sendiri sudah cukup provokatif. Dalam buku itu, McNally berusaha menelusuri kemungkinan bahwa inspirasi terbesar Dracula bukanlah Vlad Tepes, melainkan Elizabeth Báthory. Gagasan tersebut memang terdengar menggoda. Bagaimanapun juga, Dracula karya Bram Stoker memiliki sejumlah ciri yang tidak sepenuhnya cocok dengan Vlad. Vampir Dracula dalam karya Bram Stoker berasal dari kaum Zekeli di Transilvania, bukan dari Wallachia. Ia bergelar Count, bukan pangeran. Dan yang paling penting, ia mempertahankan keremajaannya dengan meminum darah manusia. Disinilah nama Elizabeth Báthory tampak seolah memasuki cerita. Namun masalahnya, tidak ada bukti langsung yang menghubungkan keduanya. Bram Stoker dikenal sebagai penulis yang sangat teliti. Selama bertahun-tahun, ia membuat catatan rinci ketika menyusun novelnya yang terbit pada tahun 1897. Catatan-catatan itu masih ada, dan di antara semuanya tidak ditemukan satupun penyebutan tentang Elizabeth Báthory. Memang diketahui bahwa Stoker pernah bertemu Arminius Fambri, seorang sarjana Hungaria yang ahli dalam sejarah negerinya. Namun, bahkan hubungan itu tidak memberikan bukti bahwa Stoker mengenal kisah Elizabeth Báthory. Meski demikian, ada kemungkinan lain yang lebih menarik. Sebelum Dracula lahir, dunia sastra Inggris sebenarnya telah mengenal seorang vampir perempuan aristokrat. Namanya Carmilla. Tokoh ini muncul dalam novela berjudul Carmilla, karya penulis Irlandia Joseph Sheridan Le Fanu yang diterbitkan pada tahun 1871. Dalam cerita tersebut, Carmilla Karnstein adalah seorang countess yang telah mati namun kembali berjalan di antara manusia. Ia menjalin hubungan dengan seorang gadis bernama Laura. Setelah kunjungan-kunjungan malam yang samar dan misterius, kesehatan Laura perlahan memburuk. Seolah-olah sesuatu sedang mengisap kehidupannya sedikit demi sedikit. Le Fanu tidak pernah mengakui bahwa kisahnya terinspirasi oleh Elizabeth Báthory. Bahkan mungkin ia tidak mengenal legenda sang countess secara langsung. Namun ada satu detil yang menarik. Cerita Carmilla berlatar di wilayah Austria yang saat itu masih berada dalam lingkup Kekaisaran Habsburg. Dan di kawasan itulah legenda Elizabeth Báthory telah lama hidup dalam cerita rakyat.
Maka muncul kemungkinan bahwa sosok Countess berdarah telah merembes ke dalam kesadaran para penulis horor berbahasa Inggris, meskipun namanya tidak pernah disebut secara terang-terangan. Lalu muncul pertanyaan lain. Jika kisah Elizabeth begitu mengerikan dan menarik, mengapa ia tidak menjadi tokoh populer dalam sastra Inggris era Victoria? Jawabannya mungkin terletak pada moralitas zamannya. Masyarakat Victoria dikenal sangat puritan. Bahkan hingga pertengahan abad ke-20, banyak hal yang dianggap terlalu sensitif untuk dibicarakan secara terbuka. Hubungan sesama perempuan masih merupakan tabu besar. Demikian pula hal-hal yang berbau seksual, belum lagi obsesi terhadap darah. Bagi banyak orang pada masa itu, gagasan tentang seorang bangsawati yang terobsesi darah dan menjadi pembunuh massal adalah resep pasti menuju kegagalan sastra. Terlalu gelap, terlalu mengejutkan, terlalu jauh melampaui batas yang dapat diterima pembaca. Karena itulah, Elizabeth Bathory lebih sering hidup sebagai bayangan daripada tokoh utama. Menariknya, satu-satunya kemunculan nama Bathory dalam sastra Inggris justru datang dalam bentuk yang sangat aneh. Penyair Samuel Taylor Coleridge menciptakan tokoh fiktif bernama Bethlen Bathory untuk drama Zapolya. Dalam karya itu, sejarah Hungaria dicampur adukan sedemikian rupa hingga hampir tidak dapat dikenali lagi. Fenomena semacam ini menunjukkan sesuatu yang penting. Selama berabad-abad, Hungaria merupakan wilayah yang asing bagi sebagian besar orang Eropa Barat. Bahkan, memahami Elizabeth Bathory berarti harus memasuki dunia yang sangat berbeda dari dunia modern. Untuk menemukannya, seseorang harus melakukan perjalanan imajinatif ke Eropa Tengah beberapa abad yang lalu, ke masa ketika perang melawan Kesultanan Utsmaniyah terus berlangsung, ke masa ketika sebagian besar wilayah itu masih tampak misterius bagi orang-orang London atau Paris. Pada masa itu, hanya sedikit petualang yang berani datang ke Hungaria. Salah satunya adalah Kapten John Smith, tokoh yang kelak dikenal karena hubungannya dengan Pocahontas di Dunia Baru. Kabar tentang keberanian para pejuang Magyar dan desas-desus mengenai kemewahan serta keanehan Transilvania sampai ke Eropa Barat melalui Konstantinopel. Ketika bangsa Turki akhirnya mundur pada akhir abad ke-17, rasa penasaran terhadap wilayah-wilayah tersebut semakin besar. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik perbatasan timur dunia Kristen? Pertanyaan itu memicu lahir berbagai legenda. Ironisnya, gambaran yang muncul dalam fiksi vampir seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Film-film vampir menampilkan hutan suram, kastil dingin, kabut tebal, dan suasana kelabu khas Eropa Utara. Padahal, dunia Elizabeth Bathory sesungguhnya berada di tempat yang berbeda. Seorang pengelana Skotlandia bernama William Lithgow yang mengunjungi Hungaria pada tahun 1616 menggambarkan negeri itu sebagai tanah yang subur dan indah. Gandum tumbuh lebih tinggi dari manusia. Pohon-pohon anggur menjulang di atas pepohonan lain. Rumput mencapai lutut. Dan hutan-hutan besar tampak seolah menyentuh awan. Namun, bagi banyak pengunjung dari barat, Hungaria tetap terasa asing. Jalan-jalannya buruk, penginapannya tidak nyaman, penduduknya dianggap keras dan menakutkan. Bahkan, bahasa Hungaria sendiri menjadi simbol keterpisahan negeri itu dari seluruh Eropa. Bahasa tersebut hampir tidak memiliki hubungan dengan bahasa-bahasa lain di benua itu. Bagi sebagian orang, bunyinya terdengar mempesona. Bagi yang lain, menakutkan. Filsuf dan penulis Emil Cioran bahkan menggambarkan bahasa Magyar sebagai sesuatu yang sekaligus memikat dan mengerikan.
seolah kata-katanya diracik dari nektar dan racun sianida. Di tengah suasana yang asing dan eksotis itulah berbagai kisah rakyat berkembang. Para pengelana dari barat pulang membawa cerita-cerita tentang adat yang dianggap aneh, keberanian yang berlebihan, dan kekejaman yang kadang bercampur dengan humor gelap. Salah satu kisah yang dicatat pada akhir abad ke-16 menceritakan seorang penjahit dari Faradin yang memergoki istrinya main serong. Menurut adat setempat, sang suami harus menghukum istrinya sendiri. Namun, ketika melihat istrinya memohon dengan penuh kesedihan, ia luluh dan memaafkannya. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu memuji kemurahan hatinya. Tidak lama kemudian, keadaan berbalik. Sang istri memergoki suaminya main serong dengan perempuan lain. Kini giliran sang suami yang memohon ampun. Kerumunan berharap perempuan itu menunjukkan belas kasihan yang sama, tetapi ia menolak. Dengan tenang, ia memenggal kepala suaminya. Mungkin hanya cerita rakyat, namun perpaduan antara keberanian, kekejaman, dan kenikmatan aneh dalam melihat kemalangan orang lain itulah yang akan terus muncul berulang kali dalam pencarian jejak Elizabeth Báthory dan dunia tempat ia hidup. Kawan-kawan sekalian, demikian yang bisa saya tuturkan tentang kekejaman Elizabeth Báthory yang diungkap dalam beragam karya sastra. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.